Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ada fenomena yang saya dapati bahwa himbauan, ajakan serta undangan untuk iktikaf itu dikhususkan hanya untuk malam-malam ganjil. Ya. Jadi ada beberapa, bahkan di sebelum 10 malam terakhir, beberapa DKM yang menghubungi kami nanya begitu ya, tentang kajian i'tikaf. Pertanyaannya sederhana, Ustaz, malam ganjil masih ada yang kosong enggak? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini menarik Pak. Saya baru tahun ini tanyain begitu. Kalau yang kita cari adalah sebagaimana yang hadis Nabi sampaikan, taharraw Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Incarlah, kejarlah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kemudian disikapinya dengan i'tikaf. Maka sekarang lebih mengerucut lagi ya, walaupun memang ada dalilnya di malam-malam ganjil, dan ada riwayat bahkan yang lebih mengkhususkan lagi malam 27. Jadi ada DKM yang sengaja bikin acara malam 27-nya itu gebiar gitu. Undangan i'tikaf akbar, kajiannya Ustadz Fulan begitu ya. Kemudian imam qiyamul lailnya Ustadz Fulan al-Hafidh begitu. Disediakan sahur nasi kebuli, Masya Allah. Giliran malam genap Pak, kebulinya hilang, nasinya doang tinggal. Bahkan tadi malam di satu masjid, masih di Depok ya, di daerah Depok 1, itu sebelum tarawih dimulai ya, DKM-nya naik, kemudian beliau mengumumkan, bagi para jamaah kami mengundang Bapak Ibu semua untuk memakmurkan masjid ya, kita i'tikaf bersama di malam-malam ganjil. Subhanallah, saya kaget ini ya. Makanya subhanallah, hari ini jamaah Babul Jannah ramai, banyak, karena malam ganjil begitu ya. Nah, pemain intinya Babul Jannah ini besok Pak, nanti malam, di malam genap soalnya ya. Kalau kita sudah melewati di 20 hari pertama, dulu jamaah sampai keluar-luar begitu ya. Kalau sekarang yang di luar pun belum masuk-masuk lagi kan gitu. Ini semakin berkurang ya. Itu masih pemain inti ya. Ini berarti yang sekarang ada pemain inti, tapi masih rancu ini ya, antara yang ganjil dan genap. Nah, yang tetap inti ini biasanya malam genapnya pun tetap ada. Sehingga seringkali kita dapati fenomenanya adalah kalau seorang sudah datang malam 27, kemudian di pagi hari dia lihat cahaya mataharinya gitu ya, udaranya sejuk, suasana syahdu, matahari tidak menyengat, dia berkesimpulan, oh tadi malam Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah sudah dapat nih. Kira-kira malam 28 ini i'tikaf lagi enggak Pak? Bahkan ada yang sengaja, kapan pulang kampung? Nanti aja malam di hari ke-28. Kenapa? Mau ngejar 27 dulu nih katanya gitu.
Seolah-olah pulang kampung itu membatalkan malam 27 begitu. Nah, ketika misalnya ada yang bertanya, apa sih tanda-tandanya Lailatul Qadar itu? Saya selalu menyampaikan kalau ada tanda-tandanya, maka tidak menjadi rahasia Allah lagi. Ya. Dan tanda-tanda itu sifatnya asumtif dan subjektif. Sehingga kalau dikatakan tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, ibadahnya semakin rajin, datang ke masjid semakin rajin, ngaji semakin rajin, pas qadarullah memang sholatnya makin rajin, dia akan berkesimpulan, mengasumsikan dirinya, oh berarti saya memang tahun Ramadan ini dapat Lailatul Qadar. Sekali lagi itu asumsi, Pak. Ya. Dan sifatnya subjektivitas kita pribadi. Saya contohkan seperti ada orang yang di bulan Ramadan ini dia mengasumsikan dirinya berat badannya turun. Ditanya, kenapa ente kok bisa punya kesimpulan berat badan ente turun? Saya pakai celana udah longgar ini sekarang. Ternyata karet celana yang lepas, Pak. Jadi dia menilai dirinya sendiri apa yang dia kenakan, tapi tidak melihat bagaimana orang menilai dia menggunakan celananya itu. Nah, kita seringkali mengenakan pakaian-pakaian ketakwaan kita, sholat. Wah, sholat saya sudah baik nih. Kemudian kita berkesimpulan dan berasumsi bahwa oh, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Saya makin rajin ngajinya. Kemudian disimpulkan saya sudah dapat Lailatul Qadar dan seterusnya. Nah, padahal kalau kita ambil misalnya dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Ketika Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, ayat ini persis ketika Allah juga memanggil orang-orang beriman untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, teruslah ruku', teruslah sujud, teruslah mengibadahi Allah Tuhan kalian, dan teruslah berbuat kebaikan demi kebaikan kalau Anda ingin berhasil, ingin sukses, ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan falah, kebahagiaan. Jadi kita tugasnya hanya terus saja. Kita terus tarawih, terus puasa, terus tilawah Quran, terus qiyamul lail, terus tahajud, terus muhasabah. Terus kita zikir, terus kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus saja begitu. Sehingga kita tidak diasumsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penyembah Lailatul Qadar. Yang seolah-olah kita akan semangat ibadahnya kalau sudah di malam ganjil, apalagi malam 27 misalnya, sehingga posisi kita terhadap Lailatul Qadar adalah seperti seolah kita menyembahnya. Padahal wa'budu rabbakum, teruslah mengibadahi Allah. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan itu, kita ingin dikasih oleh Allah kebahagiaan itu, target kita Allah berikan, tanpa perlu kita mengharapkan Lailatul Qadar ataupun tidak. Saat di mana malam itu kita kemudian terus kita mengibadahinya, maka Allah yang akan memberikan hadiah itu kepada kita. Tapi ada orang yang mengkhususkan, target malam 27 lah. Qadar Allah sakit, nggak jadi dapatnya, Pak. Ya. Qadar Allah ada urusan, nggak jadi dapat. Qadar Allah harus pulang kampung, nggak jadi dapat. Tapi kalau kita terus kita lakukan, terus kita lakukan, insya Allah kita bukan para penyembah Lailatul Qadar. Dan Allah mengatakan memang di bulan apa, di hari itu, di malam itu, semua amal yang kita lakukan khairun min alfi syahr, betul. Semua amal yang kita lakukan lebih baik daripada amal yang kita kerjakan selama 1000 bulan, betul, sahih, tidak terbantahkan. Tetapi dalam ayat itu Allah tidak menjamin apakah amal kita diterima. Sedangkan salah satu syarat amal diterima adalah ikhlas, yang kita cari hanya ridha Allah. Kita tidak mengharapkan Lailatul Qadar sama sekali. Tapi yang kita cari ridha Allah. Allah ridhai kita dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Bonusnya itu dari Allah.
Maka ini sebagai tazkirah. Kenapa? Karena 3 malam berturut-turut ini saya mendapatkan fenomena malam 21 ramai, malam 22 sepi, malam 23 ramai lagi. Ya. Malam 22 kemarin, subhanallah, habis tarawih bubar masjid, sisa 5 orang di masjid. Malam 21-nya selesai tarawih, ramai banyak orang yang melanjutkan aktivitas di masjid. Malam 23 tadi malam, ramai orang melanjutkan aktivitas di masjid. Nah, mudah-mudahan nanti malam Babul Jannah pun tetap ramai seramai ini, insya Allah. Nah, ini sebagai muqaddim aja, Pak. Ya. Belum masuk kajian kita ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar disifati dengan satu malam yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Dan dengan pensifatan bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, Allah sedang tidak mengasosiasikan Ramadan dengan puasa. Ya, Allah tidak mengatakan syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikum fihi shiyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan atas kalian puasa, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengidentikan Ramadan dengan Al-Qur'an. Dan kalimat yang digunakan adalah kalimat inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalimat inzal dalam Al-Quran itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Dari sisinya di Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran Allah turunkan secara sekaligus. Dan itu yang disebut dengan waktu turunnya adalah di malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Tetapi ada proses turun yang kedua, yaitu dari langit dunia ke bumi, ke hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebut dengan prosesnya namanya tanzil. Dalam surat-surat Al-Hawamim, surat-surat yang dimulai dengan kalimat Hamim, itu Allah katakan Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ada proses namanya tanzil. Yang kita terjemahkan adalah membumikan Al-Quran. Jadi proses diturunkannya Al-Quran dari langit ke bumi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 3 poin besar yang ingin saya sampaikan tentang proses membumikan Al-Quran itu. Yang pertama, ketika proses diturunkannya Al-Quran pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, diturunkan secara sekaligus. Namun ketika diturunkan dengan proses yang kedua, diturunkan justru dengan bertahap. Selama kurang lebih kurun waktu 23 tahun, sebuah pertanyaan muncul. Kenapa harus 23 tahun? Kenapa harus bertahap selama 23 tahun dalam waktu yang tidak sebentar? Bukankah Allah sangat mampu dan sangat berkuasa, sangat bisa menurunkan Al-Quran secara sekaligus, sebagaimana Allah menurunkannya dari sisinya ke langit dunia? Tentu jawabannya iya. Bagi Allah tidak sulit. Tapi kenapa Allah turunkan bertahap? Membumikan Al-Quran dari langit ke bumi kepada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Maka makna yang pertama, ternyata agama kita mengajarkan kalau kita ingin membumikan Al-Quran dengan segala nilai-nilai yang termaktub di dalamnya, maka kunci nomor 1 adalah bumikan Al-Quran secara bertahap. Tanamkan nilai-nilai Al-Quran secara bertahap. Itu ajaran kita. Ya. Makanya kalau kita lihat Pak, buku-buku fikih itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta langsung tiba-tiba membahas tentang masalah jihad. Tidak. Dalam bab-bab fikih, bab jihad itu bab yang paling terakhir, termasuk yang bab-bab paling terakhir. Fikih sunnah saja bab jihad di jilid ketiga. Dari 3 jilid ada di jilid 3, di bagian juga yang termasuk terakhir, sebelum bab warisan.
Apa bab yang pertama yang kita pelajari dalam fikih biasanya? Bab sholat kah? Bukan. Bab apa? Taharah. Bersuci. Karena percuma kita sholat, disuruh sholat, diajarin sholat kalau kita enggak bersuci. Dan ketika membicarakan tentang bab bersuci, yang pertama kali dibahas tentang apa? Air. Karena yang namanya bersuci, yang paling pokok dan asalnya adalah menggunakan air sebelum menjadi tanah. Kalau air tidak ada, maka dijelaskan dulu apa saja jenis air. Air suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, air yang terkena najis, air yang terkena matahari. Sumber-sumber air yang suci mensucikan apa saja? Ada 7. Ya. Kemudian apa itu najis? Ya, pembagian najis. Ya. Najis berat, najis ringan. Ya. Apa bedanya dengan hadas? Hadas ada hadas besar, hadas kecil. Mana yang bisa diangkat hadasnya dengan wudu, mana yang harus pakai mandi? Apa yang bisa digunakan untuk bisa membersihkan najis? Apa yang cukup dengan air, apa yang harus dengan tanah, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk bicara sholat dulu, enggak. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya bab-bab hadis, kitab-kitab hadis itu dimulai bab pertama tentang apa? Tentang niat. Ya. Bab-bab hadis, kitab-kitab hadis bab pertama tentang apa? Niat. Banyak kitab hadis yang mengutip dan mencantumkan bab pertamanya tentang niat. Ya, sederhananya kita lihat Arba'in lah. Arba'innya Imam Nawawi. Hadisnya populer ya, innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan sepertiga permasalahan fikih itu hukumnya kembali kepada hadis ini, tergantung niatnya. Ya. Sehingga ketika ada seseorang datang kepada saya dari Bintaro, dia mu'allaf, sengaja datang minta ketemu, sedang ada masalah. Ya. Kita ketemulah di satu masjid di daerah Depok. Kemudian setelah ketemu saya tanya, abang ada masalah apa? Saya ini mu'allaf Ustaz. Ya saya tahu. Tapi saya sembunyi-sembunyi jadi mu'allaf. Istri saya nggak tahu. Terus anak saya pun nggak tahu. Abang punya anak berapa? 2 Ustaz. Yang pertama umur 4 tahun. Yang kedua umur 2 tahun. Masih kecil-kecil. Iya. Bagaimana menyembunyikan keislamannya? Ya kalau saya sholat, saya kunci kamar saya kurung diri saya minta anak saya keluar, istri saya keluar, saya ke dalam rumah, ke dalam kamar, saya kunci. Terus masalahnya di mana? Bagaimana dengan pernikahan saya Ustaz? Apakah saya harus menceraikan istri saya? Wah, pertanyaan berat ini. Jawabannya sih kita tahu, cuman menjawabnya yang kita bingung juga. Secara hukum fikih, pernikahannya batal. Ya. Proses pembatalan pernikahan kalau diajukan dari pihak laki-laki disebut dengan tolak. Proses pembatalan pernikahan kalau dari pihak perempuan disebut dengan khulu'. Tapi proses pembatalan pernikahan kalau harus diputuskan melalui hakim disebut dengan fasakh. Dan salah satu unsur yang bisa memfasakh pernikahan dengan hakim adalah perbedaan agama. Hukum fikihnya jelas. Cuman bagaimana cara menyampaikan ini? Sementara kalau dia sampai pisah, anak masih umur 4 tahun dan 2 tahun, hak asuhnya kepada siapa? Menurut hukum positif kita, hak asuh kepada siapa? Ibu. Sampai umur 12 tahun di hukum kompilasi hukum Islam. Setelah umur 12 tahun baru si anak boleh memilih. Ya. Sebagai orang tua yang memiliki anak 2 masih kecil-kecil, kalau harus berpisah lagi dengan anaknya,
Sedangkan keislamannya saja sembunyi-sembunyi. Kalau sampai kita katakan hukum fikihnya adalah batal pernikahan Anda, Bang, mungkin nggak dia balik ke agamanya lagi sebelumnya? Kalau kita tidak memberikan tahapan kepada dia. Saya bilang, Bang, tugas abang sekarang bukan menceraikan istri. Tugas abang sekarang mendoakan istri supaya istri juga dapat hidayah Allah. Mana yang kira-kira lebih arif di antara dua jawaban itu? Kita tugaskan dia menceraikan atau kita minta dia doa sama Allah supaya Allah kasih hidayah? Sembari kemudian saya katakan, Bang, kalau abang belum siap menceraikan, sembari abang mendoakan istri supaya istri dapat hidayah Allah, silahkan kalau mau serumah, tapi satu saya wanti-wanti, jangan hubungan suami istri. Itu amanahnya. Semoga Allah kasih hidayah kepada istrinya. Tapi kalau dari awal kita putuskan begitu, khawatir kemudian dia meninggalkan lagi agama kita. Karena pergolakan teman-teman mu'alaf itu luar biasa, perjuangan mereka luar biasa. Ya. Satu lagi pernah datang seorang mu'alaf, Ustadz, saya masuk Islam, saya harus langsung sunat gak? Gimana jawabannya Pak kira-kira? Kalau dibilang langsung sunat, ini orang misalnya takut jarum gimana? Bisa jadi gara-gara nggak mau sunat balik lagi gitu. Agama Islam ini serem kali kata dia. Punya aku dipotong-potong katanya. Bukan bahaya Pak. Kalau mispersepsi nanti. Saya bilang, Bang, namanya agama Islam. Rukun Islam itu setelah syahadat, bukan sunat, saya bilang. Setelah syahadat itu sholat. Ya. Jadi abang sekarang mau nggak belajar wudhu dulu deh? Ya bolehlah kalau gitu, kita belajar wudhu dulu. Bertahap. Ya. Bukankah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kita selaku umatnya, diperkenankan bagi kita untuk memukul anak ketika umur 10 tahun tidak mau sholat. Tetapi itu adalah sebuah tahapan setelah tahapan sebelumnya dilewati, yaitu apa? Mengajarkan anak sholat ketika mereka usia 7 tahun. Usia 7 ke 10 itu Pak, itu 3 tahun. 1 tahun berapa kali sholat? 365 dikali 5 waktu setiap hari, 1500 kali, kurang lebih. Dikali 3, kurang lebih 4500 kali. Dalam usul fikih ada istilahnya namanya iqtida'un nas. Mengkaji nas teks dalam ayat ataupun hadis itu, kita mengkaji yang di luar daripada yang termaktub dalam teks. Apa artinya? Mbok iyanya. Kok punya kesimpulan mukul anak, sedangkan mengajarkan anak sholat saja belum sampai 4500 kali. Kan begitu. Ajarkan anakmu sholat usia 7 tahun, pukul anakmu kalau nggak mau sholat usia 10 tahun. 7 ke 10 itu udah ngajarin 4500 kali belum? Sehingga tahapannya jelas. Nah sementara sebelum usia 7 tahun, ya tugas kita mencontohkan, mengedukasi, memberikan keteladanan, mengajak gitu. Sementara ketika ada anak misalnya sholat di depan kita, kita sholat menghadap kiblat, dia sholat menghadap kita, memang itu tahapannya Bang. Ada anak sholat ketika kita sholat menutup aurat, tapi dia sholat mungkin pakai diapers doang, pakai pampers doang misalnya, ya memang itu tahapan dia. Ya. Ada anak yang sholat ketika kita sujud dia nungging, memang itu tahapannya. Ya. Bahkan ada anak ketika kita di masjid sholatnya khusyuk, dia lari-lari di masjid, memang itu tahapannya. Maka sepatutnya kita lebih baik pusing melihat anak-anak lari-lari di masjid dibandingkan kita pusing tidak lagi melihat anak ada di masjid. Karena itu tahapannya. Ya. Saya di satu malam di bulan Ramadan ini di satu masjid di Kelurahan Tugu
Ya, RW-nya nggak perlu saya sebut lah ya. Sholat, anak-anak ramai Pak, pas tarawih, ramai, masjidnya penuh. Karena merasa diberisikin sama anak-anak, akhirnya DKM masjidnya ngomel-ngomel. Pulang sana, pulang. Bener-bener pulang Pak. Sepi langsung masjid, tinggal 3 shaf. Emang nggak berisik nggak? Tapi anak itu setelah pulang kita nggak tahu kemana dia. Memang tahapannya di situ. Agama Islam Allah turunkan, nilai-nilai Quran Allah turunkan 23 tahun Allah tahapin. Kadang turun 1 ayat, kadang turun 2 ayat, kadang 1 surat, kadang 2 surat, kadang 1 halaman. Kadang 5 ayat dan seterusnya. Kenapa? Karena memang syariat Islam itu Allah turunkan untuk tertanam nilai-nilai secara bertahap. Oleh karena itu, ketika di zaman jahiliyah, beberapa sahabat Nabi terbiasa minum khamr. Tapi ayat tentang pengharaman khamr tidak turun secara sekaligus. Dimulai dari Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana hukum khamr dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Bilang sama mereka, dalam khamr dan perjudian itu ada dosa, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kata sebagian ulama, manfaatnya dari sisi ekonomi. Ya, jadi ada perputaran ekonomi, hidup gitu ya. Antara orang yang memproduksi barangnya kemudian ada yang beli, hidup perputaran. Tapi Allah bilang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada pengharaman. Kemudian ayat Allah turun. Ya. Ketika ada salah seorang sahabat sholat, bacaan sholatnya salah. Ya, kalau kita mungkin ibaratnya baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai gitu Pak. Muter-muter aja. Ternyata emang habis mabuk dia Pak. Habis minum khamr. Turun ayat. Wahai orang-orang beriman, jangan kau dekati tempat sholatmu dan waktu-waktu sholatmu ya, dengan mabuk. Artinya apa? Kalau pengen mabuk, jauh-jauh dari waktu sholat. Belum ada pengharaman nih. Subuh jam 4:30, mabuk jam 10-an. Kan larangannya apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau pas lagi mabuk, jangan sholat, supaya jangan salah bacaannya. Ini mereka makin pinter Pak. Itu kelas-kelas sahabat Nabi itu. Jadi kalau zuhurnya jam 12, mabuk jam berapa kira-kira? Yang aman kira-kira. Bisa jawab? Yang bisa pengalaman. Mungkin jam 7 lah mabuknya begitu. Tadi jam 9 sadar lagi, ya sholat bisa aman gitu. Ya. Bertahap. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibu." Sesungguhnya khamr itu, perjudian, adu nasib, pertaruhan, semua adalah rijsun min 'amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Mulai saat itu, semua sahabat Nabi yang di rumahnya masih ada botol-botol khamr yang ada isinya, dituangkan ke jalan-jalan Madinah. Madinah banjir khamr. Tapi sudah ada persiapan, bertahap. Ayat pengharaman riba juga begitu, turun bertahap, 4 ayat turun. Tidak langsung ujuk-ujuk. Kenapa? Karena riba saat itu sudah menjadi denyut jantung perekonomian Arab saat itu, jahiliyah. Jadi kalau langsung diharamkan bisa jadi goyang itu ekonominya saat itu. Allah kasih bertahap. Ada seorang ibu datang bertanya, "Ustaz, bagaimana anak saya dikerja di bank konvensional? Sudah dengan posisi tertentu, kemudian dengan gaji di atas 2 digit begitu. Terus anaknya anak saya ini itu sudah pada mulai besar, sudah sekolah lanjut lah, udah bukan TK SD lagi. Artinya apa?
punya kebutuhan yang lebih besar. Sementara istrinya tidak punya penghasilan, anaknya beliau ini juga tidak punya usaha sama sekali. Hanya dari situ saja pendapatan penghasilannya itu. Dia tanya, Ustaz, bagaimana? Apakah saya perlu meminta anak saya tinggalkan pekerjaannya? Karena di situ ada riba. Saya bilang, Bu, saya titip satu pertanyaan saja. Tolong tanyakan dulu sama anak ibu, sudah ada niat belum terbebas dari riba? Sebab kembali kepada perkataan Imam Syafi'i, setiap amal itu, setiap hukum fikih itu dasari pertama dengan niat. Sepertiga hukum fikih kembali kepada niat itu. Jadi kalau kita mengatakan dari awal sudah hukumnya begini lebih besar ya, atau sama dengan dosa orang berkumpul dengan ibu kandungnya sendiri dan seterusnya, orang mungkin sudah tahu semua itu. Tapi orang minta solusinya apa? Sekarang tanya dulu, sudah punya niat belum? Kalau sudah, idza sadaqal azmu wadhas sabil. Kalau niat sudah benar, Allah kasih tunjuk jalannya nanti. Saya nggak tahu apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih unjuk nanti jalannya. Ya. Kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, Pak, mungkin nggak diminta langsung menghafal surat Al-Baqarah, Pak? Ya. Kalau nggak kelojotan begitu, Pak. Ya kan? Tapi di mana mulainya? Belajar tahsin dulu, iqra dulu mungkin, tajwidnya dulu, hukum-hukumnya dulu. Setelah kita pelajari, kita baca dulu. Mau menghafal juz 30. Itu pun nggak bisa dari amma yatasaalun kan an-naba. Ya. Dari An-Nas saja 3 tahun ngafal, kadang stop di Al-Hakumut, nggak maju-maju, Al-Hakumut lagi. Jadi bagaimana mungkin membebani orang harus menghafal dari depan, sementara yang dari bawah yang mudah saja, itu belum melakukan tahapan itu, belum menempuh tahap itu, sulit. Kita nggak mungkin ketika sholat langsung tahiyat akhir, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, selamat buat kamu yang kanan, selamat buat kamu yang kiri, tanpa memulai dengan semua tahapan dan gerakan yang disebut dengan raka'ah. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian takbir dan takbir. Sehingga kalau kita ingin melakukan semua tahapan dan ingin menyelamatkan banyak orang, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, besarkan Allah, kecilkan kita, kecilkan kepintaran kita, kecilkan ego kita, kecilkan kemudian kemahatauan kita, begitu. Besarkan Allah. Dalam bab fikih banyak kelonggaran. Ustaz, saya nggak sanggup sholat saya berdiri. Ya, walaupun kita lihat kalau senam kuat juga berdiri, gitu ya. Tapi kalau sholat tiba-tiba lemes saja gitu bawaannya. Ya udah ibu, kalau emang misalnya lagi lemes, nggak apa-apa duduk. Mudah-mudahan nanti kuat lagi ya. Begitu tahapannya. Mudahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dari 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran, yang esensi agama kita, yang Allah turunkan daripada Al-Quran adalah sebuah nilai ajaran mengesahkan Allah, Tauhidullah, risalah yang sama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah mengesahkan Allah. An aqimuddin, menegakkan agama. Tetapi ayat yang turun bukan qul huwallahu ahad. Ayat yang turun bukan ayat kursi Allahu la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain dia satu-satunya, bukan. Tapi ayat yang pertama kali diunzil sama Allah, ditanzil sama Allah, diturunkan ke bumi, dari 6.000 ayat itu yang Allah bisa milih ayat manapun, tapi Allah lebih memilih ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Membumikan nilai-nilai Al-Quran adalah dengan membumikan ilmu pengetahuan, membumikan Iqra, membaca. Dan itu ditempuh, dilakukan oleh orang-orang yang dengan segala penemuannya mereka mendapati apa yang mereka temukan ternyata sudah diungkapkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu.
Kalau kita pernah mendengar istilah teori Big Bang, Pak. Teori di mana dinyatakan bahwa langit dan bumi dulunya adalah menyatu berupa satu titik hitam. Kemudian terjadi ledakan maha dahsyat, kemudian terpisahlah langit dan bumi itu menjadi dua bagian. Dalam surat Al-Isra sudah dikatakan itu. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Tidakkah mereka itu melihat, mengobservasi, mengamati, menganalisa, mengkaji, awalam yara anna as-samawati wal arda kanata ratqa, bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah sebuah titik hitam, ratqan, fafataqnahuma, dan kami pecahkan dia. Ledakan dahsyat. Al-Quran sudah mengungkap itu. Kita mau melihat pegunungan, kita melihatnya seolah-olah dia diam di tempatnya. Tetapi Allah menyatakan apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Anda menyaksikan gunung itu seolah-olah dia jamidah, dia tetap di tempatnya, dia statis, tidak bergerak. Wa hiya tamurru marra as-sahab. Padahal gunung itu berjalan sebagaimana awan yang berjalan. Ketika ada benda yang bergerak, maka salah satu potensinya ada bergesekan, bertabrakan. Dan kenapa ada istilah gempa vulkanik? Karena gempa itu ditimbulkan oleh pergerakan gunung. Berarti gunung bergerak? Iya. Dikaji secara sains, betul. Namun Al-Quran sudah mengungkapkan hal itu. Ilmu fisika modern mengungkapkan bahwa bentuk langit itu seperti corong yang semakin dia mengerucut begitu. Semakin kemudian mengerucut sampai ada titik di mana disebut sebagai unobservable universe. Alam semesta yang sudah tidak lagi bisa diobservasi. Semakin mengerucut menjadi satu lubang hitam yang sudah tidak lagi bisa ditembus oleh cahaya sama sekali. Namun jalan itulah yang mengantarkan kepada ujungnya langit. Fisika modern mengungkapkan hal itu. Namun hadis Nabi SAW sudah mengatakan bahwa ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimi'rajkan, betul-betul diangkat ke langit, bukan hanya ruhnya saja, namun jasadnya pun iya. Dikatakan melalui pintu-pintu langit yang hitam tanpa cahaya. Ilmu fisika mengungkap itu. Rasul sudah mengatakan sebelumnya. Tentang jenis-jenis awan yang kemudian diungkapkan, ada istilah awan cumulonimbus, awan yang saling bertumpuk, bisa dilihat surat Ar-Ra'd. Allah mengatakan ada salah satu jenis awan itu di mana awan itu bergumpal dan bertumpuk-tumpuk. Sains mengungkapkan itu namanya awan cumulonimbus. Al-Quran sudah menyatakan itu. Allah mengatakan wal biha wa idzal biharu sujirat. Ingat ketika nanti air laut dipanaskan. Yang namanya dipanaskan menggunakan api. Laut dipanaskan berarti di dasarnya ada api. Dan ilmu pengetahuan juga mengungkap bahwa di dasar laut ada api. Al-Quran sudah mengungkapkan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak cukup hanya dengan qul huwallah, mengimani Allah satu-satunya Dia yang esa kalau derajat kita ingin diangkat oleh Allah, tapi Allah mengatakan Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan satu di antara sekian piranti dan perangkat kita berilmu adalah Iqra, tentang literasi. Agama kita agama literasi. Sedangkan kekuatan membaca umat Islam Indonesia atau bangsa Indonesia secara keseluruhan, ya, itu tidak banyak. Israel, saya tidak menyebut sebagai negara, ya. Kemudian Singapura, Rusia, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, itu negara-negara yang setiap tahun produktivitas doktornya itu luar biasa, 1000 lebih. Mereka mencetak doktor itu. Tapi
Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Arab yang mereka bisa baca Al-Quran, mereka bisa belajar, mereka menguasai bahasanya Al-Quran bahasa Arab, atau negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, produktivitas mereka menghasilkan dokter bilangan tahunannya itu tidak lebih daripada 1000. Artinya membumikan nilai-nilai Al-Quran bukan hanya untuk kita baca sebagai makro yang kita baca teksnya, tapi yang kita baca apa kontekstualisasi daripada yang termaktub itu. Dan itu butuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan tentang Iqra sebagai penanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, yang disebut sebagai awwalul bi'tsah. Masa pertama nabi diangkat sebagai rasul, diutus sebagai utusan Allah. Penandanya adalah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menandakan beliau sebagai utusan Allah. Lantas untuk apa Allah mengutus nabi yang membekalinya kemudian dengan Al-Quran? Ternyata Rasul mengatakan, aku diutus tidaklah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Berarti membumikan Al-Quran adalah membumikan akhlak. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah pernah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Jawaban beliau sederhana, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Gak ribet-ribet Pak. Artinya membumikan Al-Quran adalah membumikan akhlak. Sehingga kalau kita buka ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz dalam Al-Quran, itu penuh dengan akhlak-akhlak dan tuntunan-tuntunan akhlak yang mulia. Akhlak terhadap siapapun semua ada dalam Al-Quran. Ya. Akhlak seorang penguasa besar terhadap seekor burung yang paling kecil saat itu namanya hudhud ada dalam Al-Quran. Akhlak seorang penguasa besar terhadap semut yang bahkan tidak terlihat oleh mata kita seringkali ada dalam Al-Quran. Akhlak menghadapi penguasa sekelas Fir'aun ada dalam Al-Quran. Bahkan saya ambil contoh satu saja. Ketika Allah mengatakan akhlak kepada orang tua, kepada sanak saudara, Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kalau mau berhadapan dengan orang tua, maka tutuplah sayapmu itu. Jangan kau bentangkan sayapmu. Ini banyak yang mau lebaran pulang kampung, Pak. Mau berkunjung kepada orang tua bagi yang masih ada. Silaturahim kepada sanak saudara yang masih ada. Tutup sayap kita. Jangan sampai kemudian karena persepsi yang berkembang di kampung kita, kalau orang sudah ke kota sebagai orang yang merantau, anggapannya adalah sukses. Tidak akan pulang kalau belum dikatakan sebagai orang yang sukses. Maka karena kita mau pulang kampung supaya dibilang orang ya nggak percuma ke kota gitu ya. Ngapain ke kota kalau nggak sukses? Sebenarnya di kampung makan ada, semua ada gitu misalnya. Saya pengen buktikan saya sukses di kota. Apa yang dilakukan Pak? Menjelang lebaran ambil DP mobil 7 juta. Selesai lebaran nggak sanggup lagi bayar, ditarik leasing, kata dia nggak ada masalah. Yang penting pulang kampung sudah bawa mobil. Ya. Dia buka lebar-lebar sayap dia. Padahal perintahnya apa? Tutup sayapmu. Biasa salaman sama orang tua, cium tangan satu tangan Pak, cium tangan. Pas pulang kampung sengaja 2 tangan begini, cium tangan. Kenapa? Karena semua jarinya ada emasnya gitu. Supaya orang melihat nih, jari-jari saya punya emas semua gitu ya. Cium tangannya sampai 2 tangan. Insyaallah. Ya. Ketika pulang kampung, sholat di masjid kampung, ya, biasa doa begini. Di pulang kampung doanya begini.
Oh, sini gelam semua gitu. Supaya kelihatan orang sukses. Padahal apa? Jelas akhlaknya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Merendahlah, tutuplah sayapmu itu. Ya, sebagus apapun mobil, sekaya apapun, ya, sebagus apapun handphone, apapunlah simbol-simbol dunia, menghadapi orang-orang dan saudara, jangan engkau bentangkan sayapmu. Ada akhlaknya. Akhlak orang tua kepada anak, kita bisa lihat kisahnya Luqman. Ya. Antar teman, kita lihat kisahnya antara ya Musa dengan Harun. Ya. Kemudian kita mau lihat apa lagi? Ya, akhlaknya para nabi dan orang-orang Hawari, orang-orang setianya. Kita bisa baca kisahnya Nabi Isa. Ya. Semua tuntunan yang jelas. Ya. Kalau kita sedang jalan, kata Allah, wala tamshi fil ardi marha. Ya. Waghdud min sautik. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Rendahkan suaramu, turunkan suaramu, kemudian jalanlah secara ya tengah-tengah saja. Jangan terlalu santai, jangan terlalu terburu-buru. Ada orang disapa, jangan kau palingkan pipimu dari mereka. Ya, kalau kita naik mobil, buka jendela, mungkin begitu. Ya, kita klakson, mungkin begitu. Kita kemudian menyapa, mungkin. Ya. Jelas akhlaknya, yang berjalan, menyampaikan, menyapa yang duduk, yang banyak, yang sedikit menyapa yang banyak, ya kemudian yang muda menyapa yang tua, jelas akhlaknya. Ya. Sehingga 3 poin besar menanamkan nilai-nilai Al-Quran, membumikannya secara bertahap. Kemudian menempuh langkah demi langkah, step by step, tahapan demi tahapan itu dengan ilmu, yaitu Iqra, dan menghiasi setiap perjalanan kehidupan kita membumikan Al-Quran dengan akhlak yang mulia. Fa insyaallah nilai-nilai Al-Quran sejatinya sedang kita bumikan ke dalam diri kita. Kalaulah Quran Allah turunkan bisa sampai kepada hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, linutsabbita bihi fuadak, kami ingin menguatkan, mengokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harapannya hati kita yang lapang dengan ilmu, hati kita yang lapang dengan akhlak, membuka semua tabir-tabir yang menghalangi nilai-nilai Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita. Dan inilah yang disebut dengan pada akhirnya adalah rajulun Qur'aniyun ay jilun Qur'aniyun farid. Ya, istilah ini hari ini sedang populer disampaikan oleh Mahathir Ibrahim. Beliau sampai mengatakan tentang istilah ini, jilun Qur'aniyun farid. Ya, generasi Qur'ani yang unik, generasi Al-Quran yang satu-satunya, tidak akan pernah mendua kalau betul-betul menanamkan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat zaman dulu itu menjadi baik dengan Al-Quran. Dan Imam Malik mengatakan umat ini pun tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikannya baik umat terdahulu, yaitu dengan Al-Quran. Kalau kita betul-betul ingin menghadirkan ya generasi yang baik, lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini enggak akan menjadi baik kecuali dengan cara yang menjadikannya baik umat-umat terdahulu. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan membumikan nilai-nilai Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya pinjam lagi namanya Pak Haji Sofyan ya. Haji Sofyan dari Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.